Ronald Koeman terkejut jika Van Bronckhorst latih Indonesia. Dalam 4 tahun mereka bisa jadi kekuatan menakutkan baru di Asia. Masuknya talenta diaspora yang bermain di Eropa, serta meningkatnya kualitas pemain lokal yang semakin percaya diri menghadapi lawan-lawan besar. Menurutnya, jika semua itu disatukan oleh seorang pelatih yang punya visi modern seperti Van Bronckhorst, maka transformasi Indonesia bisa berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan. Jesus bikin Serie A heboh di tengah sorotan Eropa atas kehebatan penampilannya di Sassuolo. Ia justru mengaku rindu timnas Indonesia dan atmosfer gila supporter Garuda. Kata Bang J, mereka seperti candu buat saya, kegilaan di timnas Indonesia sangat berbeda atmosfernya dengan klub bola. Saya harap federasi bisa mendapatkan pelatih yang tepat untuk timnas Garuda. Dan berjuang penuh di tahun 2026 termasuk agenda FIFA Series yang pasti lebih gila dan penuh kebanggaan di dalam diri tiap pemain. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ronald Koeman terkejut jika Van Bronckhorst latih Indonesia. Dalam 4 tahun mereka bisa jadi kekuatan menakutkan baru di Asia. Masuknya talenta diaspora yang bermain di Eropa, serta meningkatnya kualitas pemain lokal yang semakin percaya diri menghadapi lawan-lawan besar. Menurutnya, jika semua itu disatukan oleh seorang pelatih yang punya visi modern seperti Van Bronckhorst, maka transformasi Indonesia bisa berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan. Komentar Ronald Koeman tentang perkembangan timnas Indonesia kembali membuat publik sepak bola heboh. Bukan tanpa alasan. Secara tiba-tiba, pelatih timnas Belanda itu memberikan pernyataan serius terkait kabar bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan untuk menunjuk Giovanni Van Bronckhorst sebagai pelatih baru skuad Garuda. Koeman yang mengenal baik gaya kepelatihan Van Bronckhorst dan perkembangan pemain keturunan Indonesia di Eropa, menilai bahwa kombinasi tersebut bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi negara-negara lain. Koeman menyebut bahwa Indonesia kini memiliki fondasi yang jarang dimiliki negara Asia Tenggara, pada umumnya regenerasi pemain yang berjalan. Masuknya talenta diaspora yang bermain di Eropa, serta meningkatnya kualitas pemain lokal yang semakin percaya diri menghadapi lawan-lawan besar. Menurutnya, jika semua itu disatukan oleh seorang pelatih yang punya visi modern seperti Van Bronckhorst, maka transformasi Indonesia bisa berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan. Banyak yang belum menyadari bahwa Indonesia sekarang punya potensi luar biasa. Pemain muda, mereka berbakat. Pemain keturunan yang bermain di Eropa kualitasnya sangat tinggi. Dan jika itu dipadukan dengan filosofi Van Bronckhorst, maka Indonesia bisa tampil berbeda total dalam 4 tahun ke depan, ujar Koeman dalam wawancaranya. Nama-nama pemain muda lokal pun mulai menarik perhatian Eropa. Marcelino misalnya menciptakan gol spektakuler ke gawang Arab Saudi yang menjadi sorotan banyak media internasional. Gol itu dianggap sebagai bukti bahwa pemain Indonesia kini tidak hanya punya teknik, tetapi juga kepercayaan diri untuk melakukan aksi di level internasional. Lalu ada Rizky Ridhobek yang masuk dalam nominasi PUS Award. Capaian seperti ini dulunya hampir mustahil terdengar dari pemain Indonesia, namun kini menjadi kenyataan. Koeman menilai tren ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia tengah memasuki era kebangkitan baru. Apalagi banyak pemain keturunan Belanda Indonesia di klub-klub Eropa kini mulai membuka peluang untuk membela timnas Garuda. Kehadiran mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi membawa nuansa sepak bola Eropa yang modern, terstruktur, dan disiplin. Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti figur Giovanni Van Bronckhorst. Selain punya rekam jejak sebagai mantan kapten Barcelona dan pemain yang pernah angkat trofi Liga Champions, Gio sapaan akrabnya pernah membawa Feyenoord menjadi juara Eredivisie. Menurut Koeman, karakter Van Bronckhorst yang tenang, detail, dan cerdas dalam membaca permainan akan sangat cocok untuk membentuk identitas baru bagi timnas Indonesia. Jika benar Indonesia memilih Van Bronckhorst, mereka tidak hanya mendapatkan pelatih yang hebat, tetapi juga pemimpin yang mampu membawa stabilitas jangka panjang. Ia bisa menciptakan sistem permainan yang solid dan itu yang dibutuhkan negara dengan talenta sebesar Indonesia, ujar Koeman. Di mata Koeman, Indonesia bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat atau euforia.
Ia melihat adanya pola pembinaan yang mulai terarah, investasi pada pemain muda, dan kesadaran bahwa identitas sepak bola modern membutuhkan struktur yang kuat. Kombinasi pemain diaspora dan pemain lokal berbakat dianggapnya sebagai fondasi yang sangat menjanjikan. Koman bahkan membuat prediksi berani 4 tahun dari sekarang Indonesia punya peluang besar tampil di Piala Dunia. Bukan sebagai tim kejutan, tetapi sebagai tim dengan kematangan di setiap lini bek yang disiplin, gelandang yang kreatif, hingga penyerang yang efisien. Ia menyatakan bahwa gaya sepak bola Asia kini semakin berkembang dan Indonesia berada dalam fase yang sangat positif jika mampu menjaga momentum. Komentar ini pun menggema di berbagai media Eropa dan Asia. Banyak yang menilai Koman memberikan penghormatan luar biasa kepada Indonesia, sesuatu yang tidak sering dilakukan pelatih top Eropa kepada negara Asia Tenggara. Ada pula pihak yang menilai Koman ingin mengingatkan bahwa perubahan besar dalam sepak bola bisa terjadi di tempat yang bahkan tidak diprediksi sebelumnya. Namun apapun alasannya, satu fakta tidak dapat dipungkiri, Indonesia kini sedang berada dalam sorotan dunia. Dengan talenta yang bermunculan, dukungan supporter yang luar biasa besar, serta kemungkinan mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Van Bronckhorst, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin cerah dan ambisius. Jika prediksi Koman menjadi kenyataan, 4 tahun mendatang bisa menjadi titik sejarah baru bukan hanya untuk sepak bola Indonesia, tetapi juga untuk Asia. Dan untuk pertama kalinya, dunia harus mulai memperhitungkan bahwa ada kekuatan baru yang sedang dibangun di Asia Tenggara, sebuah tim bernama Indonesia. Dengan mimpi besar dan potensi yang mulai membuat Eropa menoleh dan berkata, "Hati-hati, mereka akan jadi besar." Jay Itzes bikin Serie A heboh di tengah sorotan Eropa atas kehebatan penampilannya di Sassuolo. Ia justru mengaku rindu timnas Indonesia dan atmosfer gila supporter Garuda. Kata Bang Jay, mereka seperti candu buat saya, kegilaan di timnas Indonesia sangat berbeda atmosfernya dengan klub bola. Saya harap federasi bisa mendapatkan pelatih yang tepat untuk timnas Garuda. Dan berjuang penuh di tahun 2026 termasuk agenda FIFA Series yang pasti lebih gila dan penuh kebanggaan di dalam diri tiap pemain. Nama Jay Itzes akhir-akhir ini semakin sering menghiasi berita sepak bola Italia. Bek tengah berdarah Indonesia Belanda itu menjadi salah satu pemain Sassuolo yang penampilannya paling stabil dan mencuri perhatian. Di musim perdananya di Serie A, Jay bukan hanya tampil sebagai debutan biasa, tetapi sebagai pemain yang menunjukkan kematangan, kecerdasan membaca permainan, serta ketenangan dalam menghadapi tekanan penyerang top Eropa. Banyak analis Serie A menyebut Itzes sebagai temuan baru yang paling menjanjikan di lini belakang. Namun yang membuat warganet Indonesia gempar bukan sekadar performanya di Italia, melainkan pengakuan mendalam yang ia sampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif. Di tengah sorotan dunia, Jay Itzes mengaku memiliki kerinduan besar terhadap timnas Indonesia dan supporter Garuda yang menurutnya tak tergantikan. "Saya kangen bermain dengan timnas Indonesia," ujar Jay dengan raut wajah yang terlihat jujur. Euforia penonton Indonesia itu sangat fantastis. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia. Dimanapun kami bertanding, bahkan di belahan dunia manapun, selalu ada supporter Indonesia. Saya belum pernah merasakan dukungan seperti itu sebelumnya. Pernyataan itu seketika menyebar luas di media sosial. Ribuan komentar bermunculan dari ucapan rindu, kebanggaan, hingga harapan agar Jay segera kembali memperkuat tim nasional. Para fans menyebut bahwa kata-kata Jay menjadi simbol betapa kuatnya magnet timnas Indonesia bagi para pemain diaspora yang kini bersinar di Eropa. Itzes pun bercerita lebih dalam mengenai alasannya merindukan momentum bersama timnas Garuda. Baginya, hubungan yang terbangun antara pemain dan supporter Indonesia bukan sekadar hubungan sepak bola, melainkan hubungan emosional yang sulit dijelaskan. Setiap chant, setiap teriakan dukungan, dan setiap koreografi supporter di stadion, menurut Jay, selalu berhasil membangkitkan rasa nasionalisme yang kuat. Atmosfer penonton Indonesia itu gila dalam arti positif, lanjutnya sambil tertawa kecil. Mereka menyanyi tanpa henti, energi mereka luar biasa. Bahkan ketika kami tertinggal skor, mereka tidak pernah berhenti mendukung. Hal seperti itu yang membuat saya bangga memakai jersey Indonesia. Jay juga menyinggung masa depan timnas Indonesia yang kini sedang berada dalam fase transisi.
Dengan berakhirnya era pelatih sebelumnya, publik kini menantikan siapa sosok pelatih baru yang akan memimpin Garuda. Dan rupanya Jay sendiri sama antusiasnya dengan para fans. Saya tak sabar menunggu pelatih baru Timnas Indonesia, katanya. Saya percaya siapapun pelatihnya nanti, tim ini akan terus berkembang. Ada banyak pemain muda potensial, pemain diaspora dengan kualitas tinggi, dan dukungan supporter yang luar biasa besar. Itu kombinasi yang sangat kuat untuk masa depan. Ia juga menyoroti FIFA Series yang akan digelar tahun depan. Menurut Jay, ajang tersebut akan menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menguji diri melawan tim-tim internasional dengan atmosfer pertandingan resmi. Terlebih lagi, event seperti itu hampir bisa dipastikan akan dipadati supporter Garuda. Dengan adanya FIFA Series, saya yakin suasananya akan semakin seru dan mungkin lebih gila dari sebelumnya, ujarnya. Atmosfer penonton Indonesia itu salah satu alasan terbesar saya selalu ingin kembali. Mereka memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan liga manapun, bahkan Serie A sekalipun. Ucapan Jay membuat banyak media Italia turut menyoroti fenomena unik ini, seorang pemain yang sedang naik daun di Liga Elite Eropa, namun tetap menjadikan Timnas Indonesia sebagai rumah emosionalnya. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa dukungan supporter Indonesia adalah senjata rahasia yang membuat para pemain diaspora merasa bangga dan betah membela Garuda. Tak hanya itu, kesempatan Jay bermain di Serie A menjadi nilai tambah besar bagi Indonesia. Setiap pekan ia berhadapan dengan striker-striker kelas dunia, belajar dari situasi tekanan tinggi, dan memperkaya pengalamannya dalam membaca permainan. Ketika kembali ke Timnas Indonesia nanti, kualitas tersebut akan menjadi aset penting untuk memperkuat lini pertahanan. Dari sisi supporter, kehadiran Jay selalu dinantikan. Banyak akun fans mengunggah cuplikan permainannya di Serie A dengan caption bernada bangga. Ada pula yang menulis bahwa Jay bukan hanya pemain, tetapi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Pada akhir wawancaranya, Jay memberikan pernyataan yang membuat para pencinta sepak bola Indonesia merinding. Saya bangga bisa bermain untuk Indonesia. Saya bahagia dengan cinta yang diberikan supporter. Kapanpun saya bisa kembali mengenakan jersey Garuda, itu selalu menjadi momen spesial. Kalimat itu tak hanya menjadi ungkapan rindu, tetapi juga sebuah janji tersembunyi bahwa perjalanan Jay Itzes bersama Timnas Indonesia masih panjang. Di tengah hiruk-pikuk Serie A, hatinya tetap terikat pada Indonesia tempat ribuan suara supporter Garuda selalu menunggunya pulang. Video ini hanya ilustrasi. Harapan kami Timnas Senior bisa menjadi terbaik dan konsisten. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Komentar mengejutkan Kevin Dix, bek kebanggaan Indonesia, buka suara soal calon pelatih Timnas. Ada pesan penting di dalamnya. Kata Kevin Dix, calon pelatih Timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia. Ungkapnya dengan nada serius. Apakah maksudnya? Simak penuturan lengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun isi hati dari sang bek Eropa nan dahsyat ini. Nama Kevin Dix, bek Borussia Mönchengladbach yang juga menjadi salah satu sosok kebanggaan baru bagi Timnas Indonesia, kembali menyita perhatian publik. Setelah tampil konsisten di kompetisi Eropa dan memperkuat reputasinya sebagai pemain bertahan modern yang tangguh dan berkelas, kini ia muncul dengan komentar yang cukup menarik, bahkan bisa dibilang memancing rasa penasaran terkait sosok yang pantas menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam kesempatan berbicara kepada media, Kevin Dix mengungkapkan bahwa menurutnya pelatih ideal untuk Timnas Indonesia bukan sekadar nama besar, melainkan figur yang benar-benar memahami konteks sepak bola Asia. Calon pelatih Timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia, ungkapnya dengan nada serius. Komentar ini memunculkan diskusi luas di kalangan pencinta sepak bola tanah air, sebab Dix menekankan betapa pentingnya pengalaman regional dalam membangun fondasi permainan yang efektif. Ia menjelaskan bahwa sepak bola Asia memiliki karakter tersendiri, kecepatan tinggi, transisi cepat, dan fisik yang eksplosif.
Pelatih yang sudah terbiasa dengan pola tersebut tentunya akan lebih mudah menyesuaikan strategi dan memaksimalkan kualitas pemain Indonesia. Asia itu punya ritme berbeda. Pelatih yang sudah pernah menangani tim atau klub Asia pasti lebih cepat beradaptasi dengan gaya permainan di sini, tambah Dix. Tidak berhenti di situ, bek kelahiran Belanda itu juga menyoroti pentingnya kemampuan pelatih dalam memahami detail statistik pemain. Menurutnya, timnas Indonesia membutuhkan sosok yang bukan hanya piawai memotivasi, tetapi juga melek data, modern, dan mampu membaca karakter pemain secara mendalam. Pelatih itu harus mampu membaca statistik pemain-pemain timnas Indonesia. Dari sana dia tahu siapa yang cocok di posisi apa, siapa yang berkembang, siapa yang butuh pendekatan berbeda jelasnya. Kecenderungan sepak bola modern memang sudah beralih ke arah data-driven dan Kevin Dix meyakini Indonesia perlu mengikuti arus tersebut. Evaluasi berbasis statistik memungkinkan pelatih tidak sekadar mengandalkan intuisi, tetapi juga memiliki dasar objektif dalam mengambil keputusan. Di balik kritik konstruktif tersebut, Kevin juga menyinggung sosok mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang dianggap membawa era baru dalam permainan tim nasional. Ia menegaskan bahwa pelatih baru tidak perlu sungkan untuk mempelajari pola ataupun sistem yang pernah diterapkan STY. Sedikit banyak bisa belajar skema-skema yang pernah digunakan mantan pelatih Shin Tae-yong. Tidak perlu malu, semua demi kemajuan timnas Indonesia dan pelatih itu sendiri, kata Kevin dengan tegas. Komentar ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus pesan penting agar pelatih berikutnya tidak memulai segalanya dari nol. Menurutnya, apa yang sudah dibangun STY adalah fondasi berharga yang sah yang jika tidak dijadikan referensi. Ia menilai bahwa pelatih baru seharusnya meneruskan hal-hal positif yang sudah ada, lalu mengembangkan dengan sentuhan pribadi. Kevin menambahkan bahwa sepak bola bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang bagaimana semua pihak belajar satu sama lain untuk mencapai hasil terbaik. Di dunia sepak bola tidak ada yang benar-benar baru. Semua saling belajar. Yang penting hasilnya dan bagaimana kita bisa membawa timnas Indonesia semakin kuat di Asia, ujarnya. Sebagai pemain yang merasakan atmosfer sepak bola level tinggi Eropa, Kevin Dix melihat perubahan pelatih sebagai momen kunci. Ia berharap keputusan federasi nantinya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan tim, bukan sekadar popularitas atau nama besar semata. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar, banyak pemain muda berkembang pesat, atmosfer sepak bola sangat hidup, dan dukungan masyarakat tak pernah padam. Yang dibutuhkan hanyalah sosok yang tepat untuk mengatur orkestranya. Komentar Kevin jelas bukan sekadar opini kosong. Ia berbicara sebagai pemain yang telah mencicipi berbagai sistem permainan, menghadapi banyak pelatih dengan gaya berbeda, dan memahami bagaimana sebuah tim bisa berkembang melalui kombinasi strategi, data, dan adaptasi. Dengan posisinya sebagai bek yang sering beradu dengan striker-striker top Eropa, pemahaman taktisnya tentu memiliki bobot tersendiri. Kini pernyataannya menjadi bahan pembicaraan di kalangan fans sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai menebak-nebak siapa calon pelatih yang sesuai dengan kriteria berpengalaman di Asia sekaligus modern dan adaptif terhadap data. Apakah akan muncul nama-nama baru dari J-League? Ataukah pelatih yang pernah menukangi tim Asia Tenggara? Atau justru nama besar yang pernah mengurus klub Asia di Liga Champions AFC? Satu hal yang jelas, komentar Kevin Dix telah membuka babak baru dalam diskusi mengenai arah masa depan timnas Indonesia. Ia tidak hanya mengungkapkan pandangan pribadi, tetapi juga menyampaikan pesan bernilai bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan pemain-pemain diaspora yang semakin banyak merapat, kualitas kompetisi domestik yang meningkat, serta dukungan publik yang luar biasa, harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin tangguh bukanlah angan semata. Dan kini publik pun menunggu siapakah pelatih yang akan memenuhi ekspektasi Kevin Dix dan lebih penting lagi, ekspektasi bangsa ini.
Arne Slot mulai berada dalam tekanan besar setelah performa Liverpool merosot tajam musim ini. Siap diganti? Setelah ditinggal Jurgen Klopp pada akhir musim lalu, The Reds sempat tampil meyakinkan di bawah Slot dan bahkan meraih gelar EPL. Namun memasuki musim ini, grafik permainan Liverpool turun drastis dan berpengaruh langsung pada posisi mereka di klasemen. Liverpool kini terdampar di peringkat ke-12, menelan 6 kekalahan dari 12 laga, dan tertinggal 11 poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen. Situasi makin sulit setelah kekalahan 4-1 dari PSV Eindhoven di Liga Champions, membuat masa depan Slot semakin disorot. Meski klub masih memberi kesempatan, laporan Football Espana pada Jumat (28 November 2025) menyebut Liverpool mulai menyiapkan rencana cadangan. Jika Slot akhirnya dilepas lebih cepat, Liverpool dikabarkan bisa kembali mengandalkan Jurgen Klopp sebagai manajer sementara hingga akhir musim. Rencana jangka panjangnya, The Reds ingin mengamankan Luis Enrique, pelatih Barcelona, sebagai pelatih permanen. Ketertarikan Liverpool semakin besar karena Enrique pernah menunjukkan minat bekerja di Premier League. Menurut Anda, apakah Liverpool sebaiknya tetap percaya pada Arne Slot atau mulai bergerak mencari pengganti? Tinggalkan komentar Anda. Serhou Guirassy dengan potensi kepindahan ke London markas Arsenal. Arsenal terus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 16 pertandingan setelah menang meyakinkan 3-1 atas Bayern Munich di Emirates Stadium. Hasil tersebut membuat The Gunners naik ke puncak fase Liga-Liga Champions dan berada di ambang lolos ke babak 16 besar. Upaya memperkuat kualitas dan kedalaman skuad juga semakin terlihat. Christian Mosquera tampil kokoh di jantung pertahanan bersama William Saliba, sementara Eberechi Eze dan Martin Zubimendi mengisi lini tengah. Dari bangku cadangan, Noni Madueke memberi dampak instan dengan mencetak gol perdananya untuk Arsenal. Menjelang bursa transfer berikutnya, Arsenal dipastikan akan menambah amunisi baru. Menariknya, laporan BILD mengaitkan Serhou Guirassy dengan potensi kepindahan ke London. Striker Borussia Dortmund itu memiliki klausul pelepasan sebesar 44 juta namun hanya berlaku bagi klub-klub top Eropa. Arsenal termasuk diantaranya bersama Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea, dan Liverpool. Klausul tersebut aktif pada Januari, meski Guirassy disebut siap menunggu hingga musim panas untuk tantangan yang lebih besar. Dengan 47 gol sejak musim lalu, harga diskon ini jelas menggiurkan. Menurut Anda, apakah Guirassy layak jadi striker baru Arsenal? Silahkan beri komentar Anda. Kabar buruk untuk Arsenal datang dari kubu Chelsea. Cole Palmer sudah fit dan siap menjadi starter setelah insiden jari kaki yang kepentok pintu. Kembalinya sang jimat The Blues ini hadir di momen yang sangat tepat. Chelsea akan menjamu Arsenal pada pekan ke-13 Premier League Minggu (30 November 2025) dan seluruh pesaing perebutan gelar tentu berharap The Gunners terpeleset di Stamford Bridge. Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 29 poin dari 12 laga, melaju kencang dengan keunggulan 6 poin atas para pengejar. Chelsea menjadi pesaing terdekat dan wajib meraih kemenangan atau setidaknya imbang agar Arsenal tidak makin menjauh. Peluang itu makin besar setelah muncul kabar bahwa Cole Palmer hampir pasti turun sejak menit awal. Pemain terbaik Chelsea 20.232.024 itu memang diganggu cedera pangkal paha musim ini dan baru tampil 235 menit dari total 1.710 menit yang mungkin. Pekan lalu ia sebenarnya hampir comeback, namun justru cedera lagi karena jari kakinya membentur pintu di rumah. Akibatnya, ia absen kontra Burnley dan Barcelona. Kini Enzo Maresca memastikan lulusan Akademi Manchester City itu sudah pulih dan siap masuk starting 11. Menurut Anda, apakah kembalinya Cole Palmer bisa benar-benar menghentikan laju Arsenal? Tinggalkan komentar Anda.
look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Manchester United kembali membidik pasar Amerika Selatan. Klub Premier League itu dikabarkan tengah menyiapkan langkah untuk merekrut Robinho Junior, wonderkid Santos yang dijuluki penerus Neymar dan bahkan sudah berlatih langsung bersama sang bintang Brasil. Musim ini perjalanan United naik turun. Setelah sempat mendekati 4 besar, kekalahan dari Everton pada Senin lalu kembali menahan mereka di papan tengah. Meski performa belum stabil, manajemen tetap melanjutkan proyek jangka panjang memperkuat fondasi skuad. United sebelumnya menghabiskan lebih dari 220 juta pada bursa musim panas untuk mendatangkan pemain-pemain besar. Tak hanya itu, mereka juga aktif merekrut talenta muda seperti Diego Leon dan Christian Orozco yang hampir merampungkan transfer senilai 755.000. Kini, laporan Diario do Pixel menyebut Robinho Junior winger 17 tahun milik Santos menjadi target berikutnya untuk Januari. United telah memantau sang pemain selama setahun dan meski belum ada pembicaraan resmi, klub dikabarkan siap mempertegas minat mereka. Menurut Anda, apakah Robinho Junior layak menjadi investasi besar berikutnya untuk United? Silahkan tinggalkan komentar. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Manchester City pantau Antoine Semenyo. Langkah gila yang siap mengubah peta transfer. Drama bursa transfer kembali memanas bahkan sebelum jendela resmi dibuka. Manchester City dikabarkan siap mengambil langkah ekstrem dengan memicu klausul rilis Antoine Semenyo, penyerang yang tengah naik daun. Rumor ini langsung membuat banyak penggemar penasaran apakah sang juara Inggris benar-benar akan mengguncang pasar lebih awal. Semenyo tampil impresif dalam beberapa bulan terakhir dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan eksplosivitas yang menjadikannya salah satu komoditas panas di Eropa. Pep Guardiola disebut terpikat oleh fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai penyerang sayap maupun ujung tombak. Meski bursa transfer belum dimulai, atmosfernya sudah serasa malam final Liga Champions. Media Inggris menyebut City siap mengeluarkan nilai besar demi pemain 24 tahun itu sebagai antisipasi jadwal padat dan upaya menyegarkan lini serang. Jika terwujud, transfer ini bisa mengguncang pasar dan membuat klub pesaing kewalahan menghadapi kekuatan finansial City. Namun belum ada konfirmasi resmi sehingga spekulasi terus memanas. Pertanyaannya, apakah Semenyo benar akan menjadi kejutan besar City musim depan? Atau ini hanya manuver awal sebelum target lain diburu? Bagaimana menurut kamu, langkah berani atau sekadar rumor bising? Tinggalkan pendapatmu. Manchester City terpuruk. Rangers bela keputusan Guardiola, ajak tim tetap tenang usai 2 kekalahan beruntun. Manchester City tengah berada dalam masa sulit setelah 2 kekalahan beruntun dalam 3 hari. Kekalahan pertama terjadi di markas Newcastle United di Liga Premier, disusul hasil pahit saat menghadapi Bayer Leverkusen di Liga Champions pada Rabu (26/11). 2 hasil negatif ini langsung memengaruhi atmosfer ruang ganti dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi City yang sebelumnya hanya sekali kalah dalam 14 laga. Tijani Reijnders, pemain berdarah Indonesia yang tampil sebagai bagian dari rotasi besar Guardiola, meminta tim tetap tenang. Ia menegaskan City tidak boleh kehilangan kepercayaan diri dan harus fokus pada laga berikutnya. Kita tidak boleh kehilangan kepercayaan diri, kita harus kembali ke kemenangan beruntun itu, ujarnya. Reijnders juga menegaskan bahwa tidak perlu ada kepanikan meski 2 kekalahan terasa berat. Pep Guardiola pun mengakui rotasi besar melawan Leverkusen adalah kesalahan, namun tetap optimistis timnya bisa bangkit. Menurut kamu, apakah City akan segera pulih atau justru makin terpuruk? Beri pendapatmu.